Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MCS 4, kelompok C, ingin mempresentasikan tentang service location dan layout dari perusahaan Line Group. Ini bisa dilihat dari member-member kelompok kami. Ini profil perusahaan dari Line Group ya. Jadi Line Group itu perusahaan induk maskapai penerbangan milik swasta yang berbasis di Indonesia. Grup ini terdiri dari beberapa maskapai dari Asia Tenggara, contohnya seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, dan Thailand Air. Next. Ini bisa dilihat visi misi dari perusahaan Line Group. Next. Beberapa materi yang akan kami bawakan, yang pertama adalah strategic location consideration. Jadi pada kasusnya Line Group ini memiliki strategi lokasi itu tidak secara tempat, tapi lebih ke lokasi pasarnya. Jadi lokasi pasarnya itu Line Group menargetkan penerbangan yang menengah ke bawah, seperti sistem yang mereka pakai yaitu low cost carrier. Jadi mereka menawarkan penerbangan-penerbangan yang relatif lebih murah daripada penerbangan lainnya. Next. Lalu yang kedua ada quantitative methods for location selection. Jadi Line Group itu yang sudah tadi saya bilang ya, mereka menerapkan strategi low cost carrier di mana biaya distribusi kepada konsumen dipadatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal namun dengan harga yang seminim mungkin. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Lalu ada site selection. Lion Air terhubung dengan lebih dari 36 destinasi dan mengoperasikan hingga 226 penerbangan setiap harinya. Nah, maka dari itu Lion Air memiliki beberapa kriteria dalam pemilihan lokasinya sebagai destinasi penerbangannya. Beberapa kriterianya yaitu ada bangunan bandara yang sesuai, lalu lintas dan akses yang sesuai, memiliki jaringan dan lain-lainnya. Next. Berikutnya ada objective of facility layout. Jadi Lion Air Group ini menjalankan pengaturan sistem jarak aman atau physical distancing di dalam kabin pesawat udara. Lion Air Group tetap menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama masa waspada pandemi coronavirus. Jadi dalam mengkoordinir dan upaya secara sistematis, Lion Air Group mengatur sistem pada fasilitas, layanan, pelaporan, check-in, terus ada pengaturan seperti physical distancing ini dalam kabin pesawat tersebut. Lalu ada layout strategi. Nah, tata letak ini adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jarak panjang. Tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, dan fleksibilitas juga biaya. Next. Tata letak interior kabin pesawat Lion Air. Pada Lion Air ini menyediakan dua jenis tipe kelas, yaitu ada kelas ekonomi dan juga kelas bisnis. Pada kelas ekonomi terdapat fasilitas tempat duduk dari bahan kulit dengan panjang sekitar 29 inci atau 74 cm. Lalu supaya bisa menjual murah harga tiketnya, maka Lion Air tidak menyediakan makanan gratis di kelas ekonomi ini. Namun pesawat pada kelas ini juga menjual makanan secara langsung di pesawat jika penumpangnya menghendaki. Lalu pada kelas bisnis, para penumpang akan mendapat fasilitas tempat duduk dari bahan kulit dengan panjang sekitar 38 inci atau 96 cm, sehingga lebih nyaman jika dibandingkan dengan kursi di kelas ekonomi. Selain itu, di kelas bisnis juga memberikan makanan gratis untuk para penumpang dengan pilihan menu yang bermacam-macam. Next. Lalu ada office layout. Office layout itu tata letak kantor yang dimana berfungsi untuk mengatur barang di dalamnya ataupun ruangannya untuk mempermudah karyawannya. Dalam operasional, Lion Group berkantor di suatu komplek yang bernama Lion City.
Lion City merupakan pusat perkantoran bagi Lion Group Holding, divisi supporting dan aviation yang terdiri dalam 4 gedung perkantoran. Juga terdapat sarana pelatihan dan pendidikan bagi manajemen, teknisi, dan awak kabin Lion Air Group yang dinaungi oleh Angkasa Training Center dan sekolah penerbangan yang dinamakan Angkasa Aviation Academy. Di Lion City terdapat 4 gedung perkantoran, di antaranya ada gedung A yang mengurus segala keperluan dari maskapai Wings Air, Batam Aerotechnic, dan Recruitment. Pada gedung B mengurusi maskapai Batik Air dan 3 divisi dari supporting, yaitu General Manager, Flight Operation Support, General Manager Human Resource, and General Manager Affairs dari Lion Group. Gedung C yang mengurus maskapai Lion Air, dan ada gedung D yang masih kosong untuk saat ini. Next. Lalu ada warehousing layout, yang itu di mana tata letak pergudangan untuk mempermudah operasional di lapangan. Perawatan pesawat udara dikerjakan di pusat perawatan pesawat Lion Air Group Batam Aerotechnic dan di Bandara Udara atau Base Station, di mana pesawat Lion Air Group berada. Adapun Batam Aerotechnic yang mulai beroperasi pada tahun 2014 merupakan perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO, yang didirikan dengan tujuan untuk merawat dan memperbaiki pesawat-pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang tergabung dalam Lion Air Group, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, Lion Bizjet, Malindo Air, Thai Lion Air, serta Angkasa Aviation Academy atau sekolah pilot. Batam Aerotechnic telah memiliki 4 unit hanggar perawatan pesawat dengan daya tampung sebesar 12 pesawat. Next. Faktanya 2 tahun yang lalu, tepat pada 29 Oktober 2018, terjadi kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi di lepas pantai Karawang, Jawa Barat. Next. Dari fakta yang ada, masalah yang dapat kami dapati, pesawat Lion Air JT6610 lepas landas pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat dijadwalkan akan tiba di tujuan sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, namun 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. Sehari sebelumnya, sistem operasi pesawat tersebut bermasalah, namun pihak maskapai menegaskan bahwa masalah tersebut telah dibenahi sebelum pesawat kembali beroperasi atau lepas landas. Menurut KNKT menyimpulkan bahwa kopilot tidak familiar dengan prosedur. Meski ditunjukkan cara mengatasi pesawat saat training, KNKT juga menyimpulkan ada 9 faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Secara garis besar adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, dan kurangnya dokumentasi tentang sistem pesawat. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot dan co-pilot, beserta distraksi dalam cockpit. Next. Berikutnya ada solusi. Jadi pada kasus kecelakaan pesawat Lion Air ini dengan 189 orang meninggal, solusi yang dapat disimpulkan bahwa mesin dan sistem harus dirancang agar dapat digunakan dan aman bagi manusia, dikenal sebagai human factor. Salah satu prinsip yang melandasinya adalah bahwa manusialah, dan bukan prinsip yang melandasinya adalah bukan mesin yang harus diutamakan dalam setiap proses desain. Ini disebut desain yang berpotensi pada manusia. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.